Halo, saya Aaz. Saya adalah salah satu pengajar mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi di sini kita akan melanjutkan dari modul 1 mengenai pemrograman modular. Pada video ketiga ini, kita akan membahas mengenai deklarasi dan pemanggilan fungsi. Nah, misal kita ingin membuat suatu fungsi f x y sama dengan 2x plus y min 5. Ya, kita tahu ini adalah nama fungsinya, ini adalah parameternya, dan ini adalah algoritmanya. Gitu. Bagaimana? Jika kita lihat dari pseudocode, ini fungsinya seperti ini. Fungsi, kemudian nama fungsinya apa, kemudian tipe datanya apa. Nah, kamusnya apa? Kamusnya itu adalah hasil yang bertipe data integer. Kemudian algoritmanya adalah hasil itu 2 kali x ditambah y min 5 dan akan mengembalikan nilai hasil. Jika dalam notasi pemrograman Go, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Ini adalah nama fungsinya, ini parameternya x, kemudian tipe data yang dikembalikannya adalah integer. Kemudian kita deklarasikan kamusnya, deklarasikan variabel lokal, kemudian ini adalah algoritmanya dan akan mengembalikan nilai hasil seperti itu. X dan Y diperoleh dari parameter, sehingga pada badan algoritma langsung dihitung tanpa perlu ada instruksi input. Variabel hasil adalah variabel tambahan yang menampung hasil perhitungan. Variabel hasil ini menghasilkan nilai return atau menghasilkan pengembalian dari fungsi tersebut. Nah, kemudian ketika kita sudah mendeklarasikan dari fungsi tersebut, fungsi harus dipanggil ya, karena kalau misalkan tidak dipanggil itu nggak akan berguna. Cara deklarasi itu dengan nama fungsi dan parameternya. Isi fungsi tidak memberikan efek neto. Efek neto ini adalah suatu perubahan ya. Kita malah memanggil fungsi tersebut hanya panggil saja gitu ya. Nah, ini nggak akan ada perubahan gitu dalam suatu program kita gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita memanggil suatu fungsi, kita harus masukkan ke dalam suatu variabel, kita assignkan fungsi tersebut. Contohnya misalkan nama fungsi, ini parameternya, kita masukkan ke dalam variabel. Contohnya di sini fungsi f dengan parameter 5,1 kita masukkan ke dalam variabel nilai. Kita juga bisa memanggil fungsi tersebut langsung ditampilkan. Itu misalkan contohnya ini f2,4 ya, variabelnya 2,4 gitu. Nah, kemudian yang terakhir bisa dipanggil itu sebagai bentuk sebuah ekspresi. Lalu di sini kita ada beberapa aturan juga ya, bahwa yang pertama nih, bahwa tipe data argumen harus mengacu ke parameter formal. Kemudian urutan tipe data itu pada parameter itu harus sesuai. Misalkan contohnya ini X, ini Y. Kenapa harus sesuai? Karena nanti dia akan assign, dan ini pastinya urutan itu sangat penting. Gitu. Jika tidak terurut, yang harusnya di-assign ke sini malah ke Y. Gitu. Makanya harus terurut. Gitu. Nah, kemudian nama variabel ini boleh berbeda antara parameter aktual dengan parameter formalnya. Nah, jadi di video ini kita udah tahu mengenai fungsi, kemudian struktur penulisan dari fungsi itu, kemudian contoh deklarasi dari fungsi, dan bagaimana kita memanggil fungsi itu tersendiri. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur.